nyawanya agama Buddha ada di 4 ini. Yang pertama dukkha, yang kedua samudaya, yang ketiga nirodha atau nibbana atau nirwana, dan yang keempat magga, jalan menuju dukkha, yang nanti dikenal sebagai 8 jalan atau jalan beruas 8. Jadi pertama-tama yang disadari oleh Buddha, kita harus ingat bahwa hidup ini punya karakter dukkha, samsara. Jadi hakikat hidup kita ini sebenarnya susah loh. Jangan salah. Setelah dukkha hilang dengan 8 jalan itu, hasilnya adalah nirodha, atau sering disebut nirwana, atau sering disebut nibbana. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Kita cuplik dikit-dikit, kita lihat skema besar filsafat Buddhisme, dan semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Jadi visinya itu. Kalau benar-benar tertarik Buddhisme, ya monggo dibaca sendiri. Jadi saya tidak akan ngomong sejarah agama Buddha, saya tidak akan ngomong Theravada, Hinayana, Mahayana, tidak. Saya cuma masuk ke beberapa isu yang mungkin inspiring, bisa menginspirasi kita. Oke. Orang kenal Buddha biasanya langsung nyambungnya ke founding father-nya, Siddhartha Gautama. Bismillah. Seperti saya jelaskan di awal kita ngomong India, bahwa Buddhisme itu sebenarnya gayanya masih agama Weda, cuma yang non-mainstream, ya kan? Yang melawan arus, yang heterodok, bukan yang ortodok. Jadi banyak ajaran-ajaran Buddhisme itu sebenarnya melanjutkan atau meneruskan, menyetujui beberapa ajaran-ajarannya Hinduisme dengan modifikasi tertentu, meskipun juga ada beberapa yang ditolak. Yang sangat jelas ditolak, yang pertama adalah itu, otoritas teks-teks Weda. Kalau orang Hindu kan Weda itu primer, Qurannya tidak boleh diotak-atik, luar biasa. Tapi kalau di Buddha tidak. Weda itu, kitab suci itu hanya petunjuk, pedoman, dan itu tidak sangat penting. Yang lebih vital adalah perjalanan, bukan kitab sucinya. Tidak ada gunanya kitab suci luar biasa diagung-agungkan, diunggul-unggulkan, tapi tidak fungsional. Jadi kitab suci itu peta. Tidak ada gunanya kamu ngerti peta kalau nggak pernah ke sana, kalau nggak pernah kamu tempuh perjalanannya. Dan Buddhisme itu semacam menggeser orientasi itu. Dari orientasi grafis, orientasi selalu ke kitab suci, ke orientasi pengalaman. Alami langsung. Tidak usah ribut sholat hukumnya apa, mana yang madhab A, madhab B, tapi sholatlah. Jalani aja. Nanti kamu akan dapat sesuatu sendiri dari perjalananmu. Nah, itu gugatan pertama Buddhisme pada Hinduisme. Ya mungkin agak nyindir kita lah. Islam itu kan sangat kuat di tradisi grafisnya. Boleh, tidak apa-apa. Cuma jangan berhenti di situ. Kita kan kebalik. Kita kembalinya ke Quran hadis. Loh kok malah kembali ke situ? Jalankan isinya Quran hadis. Kalau kembali ke situ nanti mandek di teks. Nah, itu sebenarnya kritiknya Hinduisme pada Buddhisme. Jadi Quran hadis bukan tempat kita kembali, tapi pedoman kita untuk berjalan. Oke, yang itu yang sangat dikritik oleh Buddha. Masa kitab suci jadi tempat kita kembali? Itu kan cuma rujukan kita aja, panduan kita untuk berjalan. Jadi peta bukan tujuan kita, tapi peta itu dasar kita untuk berjalan biar nggak kesasar, kan itu. Oke, itu yang dikritik pertama oleh Buddha. Yang dikritik kedua, sistem kasta.
Kemarin di Hinduisme kan ada kasta-kasta itu kan, ada Brahmana, ada Sudra, ada Vaisya. Kalau di Buddhisme tidak ada. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk naik kasta. Setiap orang sejajar kesempatannya untuk mengalami pencerahan. Kalau hari ini saya ngomong ini sudah nggak aneh, karena kita itu sudah tidak di dunia yang berkasta kan. Jadi sekarang orang siapapun dia levelnya sama. Terus yang ketiga, politeismenya Hindu. Personifikasi Tuhan yang sangat banyak. Itu kalau di Buddhisme ditolak karena terlalu jelimet, terlalu rumit. Nanti kita sibuk melayani Tuhan-Tuhan yang sangat banyak itu. Padahal perjalanan tidak ke situ harusnya. Maka Tuhan-Tuhan yang banyak dan luar biasa di Hinduisme itu dikritik habis-habisan. Dan yang ketiga, kependetaan. Jadi kependetaan apa? Eksklusivisme, kebangsawanan para pendeta, kenikmatan para pendeta dalam tanda petik. Itu yang digugat oleh Buddhisme. Makanya pendeta-pendeta Buddha itu kan biasanya wah, dia cuma pakai baju yang warnanya kuning. Kuning itu kan gaya sama sekali, apalagi cuma diubut-ubutkan itu kan. Analoginya kuning itu memang ke yang kotor-kotor. Jadi itu bajunya aja kayak gitu, nggak modis sama sekali. Coba bayangkan kalau ada yang nonton Sun Gokong ya, dengan pendeta-pendetanya Hindu misalnya. Nah itu kan ada yang saingan mahal-mahalan jubah, indah-indahan jubah, tongkatnya aja dari emas, anunya itu bedanya. Itu yang dikritik oleh Buddhisme. Oke, jadi 4 hal yang dikritik oleh Buddha pada Hinduisme. Dan nanti pengaruhnya luar biasa. Agama-agama hari ini yang tumbuhnya sangat cepat itu Buddhisme. Bukan Kristen, bukan Islam, apalagi bukan Yahudi. Saya lupa baca di mana. Di Jawa Mutakhir yang kita kenal banyak Islamnya, konversi paling besar itu sebenarnya bukan dari Islam ke Kristen, tapi konversi paling besar itu dari Islam ke Buddha. Kebalik ya, dulunya Buddha, seolah-olah Buddha itu Islam datang ditinggal, tapi belakangan, saya lupa penelitiannya siapa, orang Jerman apa mana itu, penelitian terbaru itu konversi paling besar di Jawa itu Islam ke Buddha. Cuma saya belum cermati itu. Dibahas banyak oleh orang-orang ex-Muslim, bahwa banyak orang Islam gelisah dengan agamanya sendiri, terus nyari agama yang lebih adem. Dan ketemunya di Buddhisme. Artis-artis Hollywood itu kebanyakan kalau konversi juga larinya ke Buddhisme. Jadi kalau pakai kategori Cina, yin sama yang, Buddhisme ini agama yang coraknya yin, ke dalam, dingin. Kalau agama yang coraknya yang kan paling Islam, Kristen, Yahudi. Ini agama yang sangat agresif tiga-tiganya. Tapi kalau yang Cina kemarin yang itu kan yang Konfusianisme, sementara yang tahu cenderung yin. Jadi agak orientasinya ke dalam, tidak keluar. Tidak mission, tidak dakwah. Yang orientasi keluar, yang itu kan agama besar. Seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Termasuk sempalan-sempalan, apa saya menyebutnya, kelanjutan-kelanjutan Buddhisme dengan identitas yang berbeda. Nanti ada tokoh besar di India namanya Jayawarman. Jayawarman ini anak raja di India, salah satunya kerajaannya namanya Kerajaan Pallava. Nanti Kerajaan Pallava itu yang beberapa tokohnya ada yang migrasi ke Indonesia. Dan Jayawarman ini di antara sepupunya nanti yang mendirikan dinasti di Sriwijaya. Jayawarman ini kisahnya persis kayak Siddhartha Gautama. Dia gelisah dengan kehidupannya di kerajaan. Saudara-saudaranya yang saling bunuh, rebutan jadi raja. Terus dia keluar dari kerajaan dan jadi pendeta Buddhisme besar. Nanti di Cina dia dikenal dengan nama Bodhidharma. Orang inilah nanti yang menyebarkan ajaran-ajaran Buddhisme, versi dia sesuai tafsirannya dia sendiri. Yang di Jepang dikenal sebagai Zen.
nanti di Cina dikenal sebagai Chan. Nanti cari buku-buku yang judulnya CHAN, itu kan Chan. Bahasa Indianya sebenarnya Dhyana. Bahasa Arabnya adalah Din, jalan, agama. Dan itu yang disebarkan oleh Bodhidharma. Nanti kisah-kisahnya banyak. Makanya orang Cina ketika bingung memahami rumusan agama-agama baru termasuk Zen, termasuk Chan ini, terus nyari petunjuk, disuruh jalan ke barat, ke India. Nah, terus lahirlah cerita Sun Gokong itu. Untuk ngambil kitab suci yang ada di sana. Oke, yaitu fiksinya. Tapi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sumbernya dari sana. Oke, Bodhidharma itu kadang-kadang disebut pendeta Tatmo. Nanti dianggap yang punya cikal bakal menurunkan bela diri semacam kungfu dan Shaolin. Oke, itu sejarahnya. Oke, ini legenda yang sangat terkenal dari sejarah hidupnya Siddhartha Gautama. Ini raja yang hatinya sangat lembut. Sebelum dia mengalami pencerahan selama hidup di keraton, ayahnya Raja Suddhodana itu sudah ngerti, anak ini hatinya lembut sekali. Tidak bisa lihat binatang disembelih, nggak bisa lihat, pokoknya lembut, tidak tegaan. Makanya oleh ayahnya, anak ini jangan dibawa kemana-mana. Di keraton aja, di dalam aja, jangan dibawa kemana-mana. Kasihan, nanti dia stres. Nggak tegaan masalahnya. Di luar itu kan kehidupan luar biasa sadisnya, kerasnya. Jadi dia dikurung di istana, ya meskipun diajari macam-macam, segala kemampuan untuk besok dia bisa jadi raja. Satu yang dia nggak boleh keluar, karena ayahnya takut. Kehidupan di luar keras dan ganas, ada banyak begal di luar. Makanya jangan. Cuma dia punya ajudan, punya pembantu yang bisa diajak nyuri-nyuri keluar. Nah, di antara kesempatan dia jalan-jalan keluar, ada 4 momen yang bikin hatinya tergetar. Yang pertama, ketemu orang tua. Yang kedua, ketemu orang sakit. Yang ketiga, ketemu orang mati. Dan yang terakhir, ketemu pertapa. Di zaman itu belum ada Buddha, berarti pendeta Hindu. Orang yang sudah bebas dari keduniaan. Lihat orang tua, dia lihat ini orang manusia kayak saya. Kalau waktu dia disekap di kerajaan, tidak boleh ada pengawal yang tua. Kalau sudah tua disingkirkan, biar tidak lihat. Dan pengalaman 4 ini dialami ketika dia usianya sekitar 19 tahun. 19 tahun dia lihat orang tua. Loh, kok ada orang kayak gitu, jalannya sudah gemeteran, pakai tongkat, kesenggol dikit jatuh. Terus tanya sama ajudannya, itu manusia beneran toh? Iya, manusia beneran. Kok jadi kayak gitu? Ya karena sudah tua. Apa setiap orang nanti tua? Ya mestilah nanti setiap orang nanti tua. Oh, itu mikir dia. Iya ya, berarti sedahsyat apapun kita, pada akhirnya kayak gitu nanti. Secakep apapun kamu, besok kalau tua jadinya jelek. Sekuat apapun kamu, kalau tua akan rapuh. Oh, itu kalau dia mikir. Berarti tidak enak ya hidup ini. Tidak panjang. Sebentar aja sudah kayak gitu nanti. Itu kalau dia mikir. Belum selesai mikir tentang yang tua, jalan-jalan lagi, lihat orang sakit. Sakitnya kebetulan parah. Kalau dicerita itu dia orang sakit yang sampai jatuh di atas kotorannya sendiri, keluarganya jadi sumpek luar biasa. Itu dia gelisah lagi. Kok itu sakit ya? Berarti kita bisa sakit. Katanya ajudannya, ya iyalah. Setiap orang sangat mungkin sakit. Apalagi yang sudah tua. Gelisah lagi dia. Dan terakhir lebih dahsyat lagi, lihat orang mati. Kok bisa ya orang mati? Dia tidak pernah lihat orang mati. Lihat orang mati kaget. Kalau kita kan sudah biasa kan. Kemarin lihat Olga mati aja kan kamu malah seneng-seneng rame-rame, selfie-selfie. Dia mikir. Kamu Olga mati mikir enggak? Enggak ya. Kematian bukan sesuatu yang mengagetkan bagimu. Tapi bagi Siddhartha Gautama, ini luar biasa loh. Ternyata ada 3 hal yang pasti
yang selama ini saya tidak tahu, bahwa besok saya mesti tua, bahwa saya ini pasti bisa sakit, dan bahwa besok saya bisa mati. Ini menggelisahkan loh. Coba kamu lagi seneng-seneng terus, wah besok aku mati ya, kan sumpek. Kamu lagi merasa, wah enak-enak terus, wah tapi aku bisa masuk angin nih, bisa flu nih, bisa kan ini. Gak enak loh. Misalnya kamu seneng-seneng mau minum teh terus, iya ya teh bisa bikin diabetes loh ini. Mau minum teh aja gelisah, minum air putih juga gelisah. Makan garam gelisah, ngerokok gelisah, ya kan? Hati-hati jangan ngerokok, nanti jantungan, nanti macam-macam kan kamu. Kemarin nggak apa-apa ngerokok, tapi begitu ngerti ngerokok bisa bikin jantungmu hancur kan, terus kamu gelisah juga kan? Itu eksistensial kalau di Gautama. Terus apa enaknya hidup ini? Ternyata segala yang kita nikmati ada cegatan-cegatannya yang tidak enak. Dia gelisah. Dan yang terakhir lihat pertapa pendeta. Ini orang kok kelihatannya tentrem sekali ya. Apa ndak ngerti kalau besok dia itu mati? Apa ndak sumpek kalau dia bisa sakit? Apa ndak takut kalau besok dia tua, nggak kuat ngapa-ngapain? Harus pakai tongkat, bahkan kadang harus digendong kemana-mana. Tapi dia kok senyum kemana-mana, ndak gelisah sama sekali, ndak kaget, ndak sumpek. Di sekitarnya ada apa dia juga tidak terpengaruh. Pertapa. Dan inspirasi dari pertapa ya nanti ada momen-momen ketika dia ngobrol sebentar dan sampai dia menyimpulkan, kalau gitu istana ini nggak ada enaknya apa-apa, nggak menarik sama sekali. Nah, itulah yang nanti bikin dia keluar dari istana. Sebenarnya kisah Siddhartha Gautama ini agak prototipe. Banyak sekali mistikus yang awalnya kalau tidak pangeran, ya putra mahkota, ya bangsawan, yang gelisah oleh kekayaannya, gelisah oleh kebangsawanannya, kepangerannya, terus keluar dari kerajaan. Di Indonesia juga ada beberapa kisah semacam itu. Dalam dunia sufi banyak. Bahkan Ibrahim bin Adham itu ya mantan raja. Suatu ketika Ibrahim bin Adham istananya didatangi oleh Khidir yang nyamar jadi pengembara. Tiba-tiba Khidir nyelonong masuk istananya, tiba-tiba masuk, dimarahi sama pengawalnya, dilaporkan ke Ibrahim bin Adham. Terus, ya sudah kamu tak ampuni, tapi ya jangan di sini. Kalau musafir itu ya istirahat di penginapan di mana, di keraton. Bukan peristirahatan, keraton ini bukan peristirahatan sementara. Terus Khidir tanyakan pada Ibrahim bin Adham, kamu di situ sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Sebelum kamu ada siapa? Ayahku yang di sini. Berapa tahun? 90 tahun. Sebelum ayahmu siapa yang di situ? Kakekku. Berapa tahun? 100 tahun. Loh ya berarti di sini kan memang persinggahan sementara. Jadi saya musafir tidak apa-apa toh tidur di sini. Dari situ Ibrahim bin Adham, iya ya ini persinggahan sementara ternyata. Yang tak bangga-banggain itu ternyata tidak kekal. Dari situ terus mengalami kegoncangan. Dan terakhir kabarnya Khidir juga yang nyamar tadi maling naik ke atas. Terus diteriaki dari bawah oleh Ibrahim bin Adham, siapa yang di atas? Nyari apa kamu? Saya lupa itu nyari apa. Pokoknya nyari yang tidak mungkin ada di genteng. Lu masa nyari kok di genteng gitu kan. Terus malingnya bilang, ya kayak kamu itu nyari tentram kok di istana. Tidak akan ketemu juga. Akhirnya dari situ terus dia keluar dari istananya. Itu Ibrahim bin Adham. Masih banyak cerita-cerita kayak gitu. Kalau kita mungkin tidak bisa, kita bukan pangeran, bukan orang kaya, bukan orang istana. Jadi kita masih ngiler sama istana, kita masih ngiler sama kekayaan. Jadi ya prosesnya harus beda, tidak kayak mereka. Carilah tokoh-tokoh yang sama kirinya kayak kita. Ya, kalau contohnya rojo-rojo ya tidak nyambung sama kita ya. Kita masih ngiler sama uang banyak. Benchmarknya nggak pas. Oke, tapi yang jelas 4 tanda ini menggelisahkan. Meskipun, kenapa kok saya nggak gelisah Pak? Karena kamu malas mikir.
Kamu tidak serius sama hidupmu. Kalau serius, 4 tanda ini akan bikin kamu gelisah. Berarti kita punya ciri besar bahwa kita tidak kekal, kita ini tidak luar biasa, kita ini tidak kuat, kita ini punya banyak beban. Nah, itulah nanti yang bikin Siddhartha Gautama mengembara, nyari sebenarnya kayak gimana sih kunci hidup ini. Itu yang bagi saya mencari cahaya. 6 tahun dia nyari, 72 purnama, 2184 hari. Dia mencari pencerahan. Sempat berguru pada 2 orang tokoh besar zaman itu. Dari yang pertama, Guru Arada Kalama. Dia belajar meditasi dan fana, melenyapkan diri bersatu dengan Brahman, kayak kemarin di Hinduisme. Tapi dia ndak terjawab problemnya. Meditasi dan bersatu dengan Brahman, itihad, tidak bikin batin tenang, tidak bikin jiwa jadi teduh, mengingkari kenyataan, mengingkari hakikat diri sebagai manusia. Itu jawabannya Buddha yang pertama. Anda kelihatannya luar biasa sih, fana, sampai lupa, kayak orang pingsan, kayak orang tidak sadar, tapi tidak manusiawi. Terus dia nyari guru lagi, namanya Udaraka Ramaputra. Dari guru yang kedua dia belajar bhakti, belajar yoga, mempersembahkan hidup untuk ibadah. Atau yoga itu kan kalau di Islam kayak syariahnya ibadah, sakpol-poli, mungkin puasa, sholat tahajud, dan yang sejenis itu. Cuma ritual yang namanya ibadah ini sama, tidak menghapus gelisahnya. Bagi dia, iya sih sholat, misalnya tak kasih contoh sholat. Sholat itu bikin tenang, tapi setelah sholat sumpek lagi. Ngaji itu bikin nyaman, tapi setelah ngaji ya sumpek lagi. Kalau hatimu gelisah, sedang galau, ngajilah. Nah, waktu ngaji mungkin galaunya hilang, karena kamu harus ngeja satu-satu jadi bingung mikir ngajinya. Tapi setelah ngaji, ingat lagi, galau lagi. Galau itu kan gitu. Coba kamu wis diputus pacarmu, terus sholat malam, sholat tahajud, nangis-nangis. Waktu tahajud itu wis, pacar enggak apa-apa. Tapi besok pagi, sumpek lagi. Ya kan, ngaji, sumpek lagi. Itu yang katanya Bu Siddhartha, wah ini cuma persinggahan sementara, menghibur sebentar tapi sumpek lagi. Kenapa? Karena belum ketemu intinya. Mungkin tidak salah yoganya, tidak salah meditasinya, tapi dasarnya yang belum beres ini. Maka terus dia uzlah. Kalau di kisah itu ada temannya 6, menyiksa diri habis-habisan. Pokoknya semua yang dianggap religius, dianggap bagus, dijalani. Tapa, semedi, telanjang, tidak pakai baju, itu semua. Cuma dapatnya dia, lagi-lagi tidak manusiawi. Masa Tuhan nyuruh kayak gini? Sadis sekali. Seandainya Tuhan ada, tego lihat saya sesengsara ini. Wong Tuhan itu menciptakan kita dalam citra terbaiknya, pingin kita seneng sambil mengenali dia. Kok kita menyiksa diri seperti itu? Kira-kira kalau Tuhan beneran lihat, mungkin dia juga sedih lihat kita. Ngapain kok sesusah itu mau nyari aku, kan mungkin gitu. Dan itu yang dirasakan oleh Siddhartha. Sampai dia merenung lama, akhirnya itulah di bawah pohon bodhi itulah dan dia dapat pencerahan. Kalau bahasanya Abdul Kalam Azad, disitulah dia dapat wahyu. Ya kan, bahasa kita kan wahyu. Kayak Nabi yang gelisah lihat kehidupan umatnya, terus uzlah di Gua Hiro setiap Ramadan, dan di tahun itulah ketika dia umur 40 tahun dapat wahyu. Sama kasusnya kayak Siddhartha. Oke, ketemulah dia cahaya yang nanti dikenal orang sebagai Buddhisme. Jangan salah, Buddha itu istilah. Ada yang bilang itu artinya guru. Kalau bagi Abdul Kalam Azad tadi sebenarnya itu kalau di Islam namanya Nabi, itu Buddha. Tapi makna harfiahnya Buddha adalah yang tercerahkan. Jadi dia bukan identitas hanya untuk Siddhartha Gautama. Siapapun yang tercerahkan hidupnya, dia
boleh menyandang gelar Buddha. Ya? Oke, Gautama biasanya disebut Buddha Sakyamuni. Nanti Siddhartha Gautama ini meramalkan akan ada Buddha Pamungkas. Ya, Admin Buddha. Admin Buddha ini namanya adalah Buddha Maitreya. Maitreya itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, yang dapat dipercaya, yang baik hatinya. Benevolence. Jadi dapat dipercaya, baik hatinya, atau yang terpuji. Dan itu yang bagi banyak orang sebenarnya Siddhartha Gautama sedang meramalkan datangnya Muhammad, Nabi akhir zaman. Jadi makanya bagi yang percaya, Buddha Maitreya itu ya Muhammad. Buddha Pamungkas, Admin Buddha. Bagi yang mendalami Buddhisme, semua jalan sebenarnya bisa membawamu pada pencerahan. Boleh dengan jalan ilmu, boleh dengan jalan kerja, boleh banyak sekali jalan. Bahkan Buddha itu jenisnya macam-macam nanti. Bahkan ada Buddha perang, ada Buddha ketawa, ada Buddha dengan jalan menyenangkan orang lain, selalu senyum, selalu ketawa. Di situ dia dapat pencerahan, dia jadi Buddha ketawa. Nah, kamu bisa nyari jalur Buddhamu sendiri-sendiri. Apa Buddha gaple, apa Buddha sepak bola, apa Buddha Barcelona, apa Buddha Madrid ini. Oke, yang jelas asal makommu nyampe ke level pencerahan. Dari awal itulah nanti dia rumuskan, dia mengajarkan apa sih hasil pencerahannya, apa sih hasil dari dia buntu galau luar biasa tiba-tiba melek dan senyum. Tidak berhenti-berhenti sudah. Ternyata hidup itu kayak gitu ya. Itu momen kebudaan. Cirinya itu. Dan tidak pingin tahu apa-apa lagi. Itu cirinya. Kalau kita kan masih banyak. Saya pingin IP-nya 4, Pak. Kalau sudah IP-nya 4, saya pingin S2, Pak. Kalau sudah S2, saya pingin bagus lagi, Pak. Terus dapat kerjaan jadi dosen. Kalau sudah jadi dosen, pingin ini lagi, Pak. Kalau sudah apa lagi? Sampai kalau mati terus pingin masuk surga, Pak. Kalau sudah masuk surga, pingin, masih banyak pinginnya. Itu berarti belum tercerahkan. Belum puas dengan kondisimu hari ini. Oke, kita lihat sekarang. Yang pertama adalah 4 kebenaran mulia. 4 noble truth. Nyawanya agama Buddha ada di 4 ini. Yang pertama dukkha, yang kedua samudaya, yang ketiga nirodha atau nibbana atau nirwana, dan yang keempat magga, jalan menuju dukkha, yang nanti dikenal sebagai 8 jalan atau jalan beruas 8. Jadi pertama-tama yang disadari oleh Buddha, kita harus ingat bahwa hidup ini punya karakter dukkha, samsara. Jadi hakikat hidup kita ini sebenarnya susah loh. Jangan salah. Coba dicermati. Kalau di Siddhartha ada 3 jenis penderitaan, ada 3 jenis dukkha. Yang pertama penderitaan biasa. Tiba-tiba kamu digigit nyamuk terus gatel, kamu garuk, biasa kan? Tiba-tiba kok sumuk, ini mau hujan gak jadi-jadi sumuk. Itu kan penderitaan loh itu sebenarnya, tapi biasa. Mau pulang kok macet, biasa. Sifatnya gampang diatasi, dukkha. Tapi ada level yang agak dalam, penderitaan karena perubahan. Ya kan? Dulu rambutmu bagus, sekarang rontok jadi budak. Ini kan perubahan. Dulu kamu punya pacar terus putus, berubah.
Dulu kan selalu gitu. Karena hidup ini tidak ada yang konstan, selalu berubah. Maka penderitaan tersendiri perubahan itu. Kamu kan pinginnya mbok kayak zaman dulu loh Pak, waktu kecil apa-apa dikasih, seneng terus, main terus, ketawa terus, enak. Sekarang kuliah sumpek Pak. Apa-apa harus ngatur sendiri, duit tidak cukup, keinginan besar tapi yo modalnya kurang, jadi galau tiap hari. Kenapa penderitaan? Dulu waktu kecil ndak kan kamu seneng luar biasa. Maka kenangan itu kan sesuatu yang sangat pingin kamu ulangi lagi. Kadang-kadang kenangan jelek aja kamu pingin kembali ke sana. Wah, zaman aku kecil itu waktu dimarahi Pak Guru itu. Kamu ketemu gurunya yang dulu marahi kamu itu loh, merasa wah, kembali ke masa lalu enak ya. Karena perubahan itu menyakitkan, katanya Buddha. Ada putus asanya, ada sedihnya. Penderitaan level kedua. Ada yang lebih dalam lagi, penderitaan level 3. Samkara duka. Penderitaan, kok aku manusia ya? Karena aku manusia, tanggung jawabnya macam-macam. Karena punya pikiran, jadi bisa galau. Coba nggak punya pikiran, nggak mungkin galau. Karena aku manusia, maka bisa tua dan bisa mati. Karena aku manusia, maka banyak. Itu berarti penderitaan eksistensial. Penderitaan sebagai konsekuensi kita lahir jadi manusia. Karena kita manusia, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa stres, kita bisa depresi. Karena kita manusia, itu duka. Setiap momen kehidupanmu coba cek. Di situ ada fenomena kamu tidak berdaya, kamu tidak bisa ngontrol, dan kamu tidak kuasa. Ngaji filsafat, kamu anggap enak. Ya kadang-kadang kamu tidak paham yang diomongkan apa. Kadang-kadang kamu juga bingung. Kadang-kadang kamu juga ngantuk. Oleh itu kan duka, penderitaan. Jadi kuliah, coba cek. Banyak sekali yang kamu tidak bisa ngontrol 100% hidupmu. Itu penderitaan yang luar biasa. Maka sadari itu dulu. Kalau kamu nggak sadar ini, hidupmu akan berat luar biasa. Jadi kalau kamu ketemu masalah apapun, ingatlah bahwa iya sih memang hidup itu karakternya memang duka. Tidak perlu galau, tidak perlu stres. Ya memang gitu itu hidup. Nah, kesadaran pertama. Jadi diingat-ingat bahwa karakter kehidupan kita adalah duka. Apa sih yang bikin kita galau, bikin kita duka? Karakternya sih begitu. Cuma karakter hidup yang duka ini bikin kita galau atau biasa atau malah ceria, itu sebenarnya tergantung samudaya. Maksudnya apa? Kuncinya di kita sendiri. Kalau kita tanha atau avijja, maka hidup ini berat, luar biasa. Itulah sebabnya duka. Itulah sebabnya sumpek. Avidya itu berarti bodoh, batin yang gelap. Kalau tanha itu diliputi hawa nafsu, hasrat yang tidak terkendali. Semakin besar kebodohanmu, semakin tidak terkontrol hasratmu, semakin berat hidupmu. Nah, itu samudaya. Jadi kalau ada orang tanya, kalau hidup itu duka, sebabnya apa? Sebabnya karena manusia berhasrat dan manusia tidak tahu. Manusia bodoh. Kalau tahu bahwa hakikat hidup itu memang begitu, mungkin kamu tidak galau. Atau meskipun sudah tahu, tapi hasratmu macam-macam, kamu juga pasti akan galau. Pingin ngerti filsafat, maca buku sampai uyel-uyel ndak iso-iso, dan kamu ambisi terus, wah itu kan menyiksamu. Pingin A, pingin B, pingin C, terus begitu, itu kan menyiksa. Dan itulah sumber duka.
Semakin banyak keinginan berbanding korelatif dengan semakin banyak kekecewaan. Semakin okeh karepe ya semakin okeh gagale. Hasrat. Mereka yang tidak bisa mengontrol hasrat akan berhadapan dengan duka. Jadi coba kita cermati aja hidup kita. Coba sumber apapun yang bikin kamu galau hari ini, coba dicek. Kamu galau karena kamu pingin apa sih? Mesti nanti ketemu. Ada hasrat yang tidak terpenuhi pasti. Apapun itu. Kok malam minggu kok kamu uring-uringan? Nah, itu mesti kan. Yang lain apel, Pak, saya enggak. Berarti ada hasrat kamu pengen punya pacar tapi enggak bisa. Akhirnya galau. Akhirnya boros kan. Yang lain apel gayanya metu. Wah, keluar juga malam minggu tapi ya muter-muter dong. Bali-bali jam 10 kondi. Biasa mesti gitu. Coba ditelusuri, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Di kampus juga begitu. Hasrat pingin A, hasrat pingin B, hasrat pingin C. Itu nanti jadi sumber duka pasti. Semakin sedikit hasratmu, semakin nikmat hidupmu. Itu rumusnya. Semakin kamu tidak pingin macam-macam, semakin nyantai. Coba aja. Katanya Buddha loh ya. Jangan tertipu oleh samudaya. Dan yang kedua avijja. Avijja itu ketidaktahuan. Kalau tidak tahu, gelap. Dan orang yang tidak tahu, cepat-cepat berusaha biar tahu. Kalau enggak, kamu nanti kesasar. Samudaya. Dan yang ketiga, sebelum nanti yang keempat, karena sebenarnya harus yang keempat dulu. Gimana cara melenyapkan duka. Itu yang ada 8 jalan. Nanti kita, karena yang 8 itu agak panjang, setelah duka hilang dengan 8 jalan itu, hasilnya adalah nirodha, atau sering disebut nirwana, atau sering disebut nibbana. Ini kondisi yang tidak terjelaskan, tapi diomongkan tidak bisa. Nibbana itu kondisi ketika selesai, sudah tuntas semuanya. Kamu tidak punya utang apa-apa lagi, tidak punya hasrat yang belum terpenuhi, tidak punya akibat yang harus kamu tanggung, tidak punya utang yang harus kamu bayar. Hidupmu beres, selesai. Penjelasannya nibbana itu kalau kemarin kalau di Hindu, nibbana itu sebenarnya kayak konsep moksa. Dan ini bisa dicapai orang hidup juga bisa. Jadi kalau nirwana itu kamu sebut surga, surga itu bisa kamu temukan hari ini. Syaratnya apa? Singkirkan duka. Hapus ketidaktahuan, hapus semua hasrat, bayar semua utang, tanggung semua akibat yang harus kamu tanggung sampai selesai. Sehingga kalau sudah, kamu akan mengalami nibbana, mengalami nirwana. Kondisinya tidak terjelaskan, tapi kondisi yang tuntas. Moksa. Kalau para sufi itu sudah kondisi lahutiah, kondisi ketuhanan. Itu nirwana. Jadi nirwana tidak sama dan sebanding dengan surga dalam kepalamu. Kalau dalam kepalamu surga itu kan bangunan yang besar luar biasa, di sana banyak bidadarinya, kamu minta apa aja dikasih. Tidak, kondisi nirwana itu kondisi ketika batinmu sudah tentram luar biasa. Kamu sudah puas dengan segalanya, tidak ada utang apa-apa lagi, semua hasrat sudah selesai. Di situ kamu mengalami nibbana, nirwana. Oke, ini mungkin agak susah di level kita, tapi pokoknya kamu benchmark aja, kamu catat aja, ada loh gaya berpikir semacam ini. Atau jangan-jangan ini alternatif untuk menjelaskan surga kita yang sangat fisikal, sangat person dan material.
Intinya ini nanti. Maga. Atau kalau di bahasa Jawa kan jadi marga. Jalan. Bahasa Jawa loh ya. Makanya ada jasa marga. Jasa yang melayani urusan perjalanan. Cuma itu, kalau jasa marga bisa korupsi, tapi kalau ini tidak bisa. Kalau korupsi ya urusanmu dewe. Jalannya apa? Untuk tadi kita bebas dari samsara, bebas dari roda reinkarnasi, biar kamu gak capek lahir kembali. Tempuh 8 jalan. Namanya jalan mulia berunsur 8. Ini kelihatannya sedikit, cuma 8, tapi kalau dijalankan ya berat luar biasa. Kalau Musa punya 10 commandment, jadi 10 perintah Tuhan. Kalau Buddha cuma dikasih 8. Tapi yang 8 ini jauh lebih berat menurut saya daripada yang 10. Yang 10 itu kan agak material. Jangan membunuh, jangan berbohong, jangan kan. Tapi ini agak berat 8-nya. Yang 8 itu bisa dikategorikan jadi 3 kategori: kebijaksanaan, wisdom, kategori moralitas, sila, dan kategori samadhi, konsentrasi. Kebijaksanaan kalau di Buddha isinya 2, bahwa kamu harus punya pengertian yang benar dan punya pikiran yang benar. Ini yang berat. Mengejar 2 ini aja kita ngaji sampai 70 kali lebih kan masih belum nyampe-nyampe. Pemahaman yang benar tentang hidup dan pikiran yang benar. Kita mikirnya masih melenceng-melenceng. Mungkin situasinya nggak mendukung. Karena saya lihat hari ini yang masuk di kepala kita kalau ndak TV, yo internet atau koran. Dan TV, internet, koran itu kan isinya mengacaukan isi pikiranmu. Kamu ndak bisa punya pikiran yang benar dari TV. Pengertian yang benar dari TV kamu tidak nyampe. Maka pinter-pinter memilah. Bahkan buku pun sekarang kamu juga harus hati-hati kan. Sekarang setiap orang bisa nyetak buku. Murah sekarang. Kamu dengan biaya 100-200 ribu bisa punya buku. Jadi buku itu sebenarnya karya yang agung luar biasa. Sekarang sudah ecek-ecek. Kamu ke toko buku itu sampulnya apik-apik begitu, dibeli, dibuka di rumah, aduh. Daripada beli ngenet aja podo wae, isinya cuma kayak gitu kan. Iya, menipu. Kamu nggak dapat pengertian yang benar dari sana. Pinter-pintermu hari ini akhir-akhir ini kan memang pikiran kita kacau luar biasa. Kadang logika kita kebolak-balik. Pengaruh WhatsApp, pengaruh Facebook, pengaruh Twitter, pengaruh itu kan bolak-balik. Benar dan salah sekarang tidak karu-karuan. Maka latihanlah nyari pengertian yang benar dan pikiran yang benar. Kalau sudah beres itu, baru kamu latihan jadi orang yang bermoral. Ngomong yang benar, berbuat yang benar, dan bekerja yang benar. Kalau wisdom 2 yang pertama belum, kalau kamu tidak punya yang pertama berarti kamu susah nyari yang benar. Kalau kamu nggak punya yang pertama, kamu tidak akan bisa ngomong yang benar. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, ya kamu tidak punya pengertian yang benar. Yang kamu lakukan juga pasti tidak benar. Kerjaanmu juga nanti juga tidak akan benar. Jadi kuncinya ada di wisdom, di filsafat, di hikmah. Kalau yang pertama kamu tidak punya, yang kedua kamu tidak akan bisa nyampe, yang ketiga apalagi tidak akan bisa jalan. Itu yang tadi disebut basis. Itu yang sejak tadi dicari oleh Siddhartha. Wong sama-sama hidup ini samsara loh, kok dia bisa senyum-senyum? Kenapa? Dia sudah ngerti mana yang benar. Sementara kita yang merengut tiap hari, teriak-teriak, marah-marah tiap hari, sinis tiap hari,
Ya kan, tiap hari kan coba bikin meme itu kan sama dengan sinis pada apapun tiap hari, terus kehilangan wisdom. Kalau kehilangan wisdom, kehilangan basis. Kalau sudah ketemu wisdom, ngomongmu pasti akan benar karena kamu ngerti kebenaran. Dan yang kedua, perbuatanmu juga pasti akan benar karena dasar fondasimu benar. Kerjaanmu juga pasti akan benar. Kalau yang pertama dan yang kedua sudah, baru kamu mikir peningkatan kualitas diri, pengembangan diri. Jangan-jangan aku hidup itu untuk apa, mau kemana, tujuannya apa. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Harus selalu naik kelas. Yaumuhu khairun min amsihi terus. Nah, itu nanti butuh level ketiga, konsentrasi. Isinya 3, daya upaya yang benar, perhatian yang benar, harus fokus. Dan yang ke-8, konsentrasi yang benar. Nah, jadi itu jalan mulia berunsur 8. Kalau kalian bisa menjalankan 8 ini muter, maka kalian akan bebas dari lingkaran samsara tadi. Dari sebab akibat yang menjebak tadi. Nah, itu wahyu yang diterima oleh Siddhartha Gautama. 8 jalan kebenaran.